Pemirsa, kematian Aksi Yena Ahadori alias Aceh, mahasiswa Fakultas MIPA UI 26 Maret silam akhirnya terungkap. Polisi memastikan Aceh tewas karena dibunuh dan bukan bunuh diri seperti dugaan sebelumnya. Ya, ini jasad pria tanpa identitas ditemukan di Danau Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Pada tubuh korban, polisi menemukan pemberat berupa batu yang berada di dalam tas. 8 tahun lalu, tepatnya 26 Maret 2015, jenazah Aksenya Ahadori ditemukan mengambang di Danau Kenangan Universitas Indonesia. Namun kasus pembunuhan mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI itu hingga kini belum terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih sob? Buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk bantu subscribe dan like video ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya doakan semoga kalian diberikan kelancaran dalam segala urusan kalian ya sob. Jadi 8 tahun lalu nih, polisi menemukan jasad seorang mahasiswa Universitas Indonesia. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar nih. Ia diduga ditenggelamkan dengan cara diberi pemberat pada tasnya. Nah, tasnya ini diberi konblok dan beberapa barang lain. Kesannya memang agar jenazah ini tidak muncul di permukaan ya sob. Wah, ini udah kayak serial killer gitu gak sih? Jadi polisi menyatakan jenazah Aksenya diperkirakan sudah 2 hari mengambang di Danau Kenangan UI tersebut. Saat ditemukan, jenazah Aksenya mengenakan sweater hitam dan celana jeans hijau lumut. Kemudian ia juga memakai tas ransel dan bersepatu Keds. Awal mulanya polisi menduga Aksenya tewas karena bunuh diri nih. Tapi akhirnya polisi menyimpulkan bahwa almarhum Aksenya ini tewas karena dibunuh. 5 tahun berlalu dan pada tanggal 3 Februari 2020, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri saat itu, Kombes Pol Asep Adi, mengatakan jika Polres Depok kembali membuka penyelidikan kasus Aksenya dan melakukan olah TKP lagi nih. Namun Kapolres Depok saat itu Aziz Andriansyah membantahnya. Lalu beberapa hari kemudian Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri saat itu Brigjen Raden Prabowo Argoyuwono menyebut jika polisi bakal memeriksa lokasi penemuan jasad Aksenya jika ada bukti baru dalam penyelidikan. Sejak awal polisi memang sudah menduga jika Aksenya atau yang sering dipanggil Aceh ini tewas sebagai korban pembunuhan nih. Pasalnya nih, di dalam tas Aksenya terdapat batu sebagai pemberat yang diduga digunakan pelaku untuk mencegah jenazah korban mengambang ke permukaan nih. Namun sebelumnya pihak kepolisian ini juga sempat menduga bahwa Aksenya tewas karena bunuh diri sob. Juru bicara kepolisian Resor Depok saat itu Inspektur 2 Bagus Suwardi sempat mengatakan bahwa kematian Aksenya merupakan kejadian bunuh diri berdasarkan bukti-bukti yang ada nih. Nah, bukti yang dimaksud ini adalah temuan batu dalam tas Aksenya yang diduga sebagai alat pemberat untuk menenggelamkan dirinya sendiri. Tapi bukti itu terbantahkan nih ya sob, karena danau tempat jasad Aksenya ditemukan itu terlalu dangkal menurut mereka. Aksenya ditemukan mengapung 1 meter dari tepi danau, di mana kedalaman air di titik itu hanya 1,5 meter. Sedangkan tinggi Aksenya sendiri 1,7 meter nih. Jadi hal ini nggak make sense ya sob. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur yang mengotopsi jenazah Aksenya juga menemukan beberapa luka memar nih. Dan pihak kepolisian juga mengatakan bahwa luka memar itu diakibatkan oleh benda tumpul nih sob. Selain itu, dari hasil pemeriksaan forensik nih, Aceh diduga masih bernafas saat berada dalam air. Hal itu diketahui lantaran ditemukannya air dan pasir dalam paru-paru Aceh. Selain itu, ditemukan bahwa sepatu bagian belakang Aksenya juga rusak. Hal itu mengindikasikan bahwa Aksenya sempat diseret seseorang menjelang kematiannya nih. Hal yang agak aneh lagi nih sob. Jadi ada salah satu teman korban yang menemukan surat wasiat korban untuk ayahnya. Dia bernama Ahmad Jibril Jamaluddin atau sering dipanggil dengan sebutan Jibril. Jadi teman korban ini menemukan surat ketika ia masuk dan menginap di kamar kos korban sehari sebelum kejadian terbunuhnya Aksenya. Jadi isinya seperti ini kurang lebih. Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologize for everything. Jadi grafolog dari American Handwriting Analysis Foundation, Deborah Dewi, meragukan surat wasiat itu ditulis oleh Aksenya nih, karena ia menilai ada banyak kejanggalan dalam tulisan tersebut. Garis dasar baseline di beberapa tulisan tangan itu mayoritasnya lurus, agak menempel ke garis. Tapi ada beberapa kata yang masuk kategori variabel. Contohnya tulisan existence Ya, salah dan satunya. eternity.
salah satunya. Jadi nih sob, kalau surat itu diragukan akan kebenarannya nih, kemudian surat itu ditemukan di dalam kamar korban, artinya pelaku ini sempat masuk ke dalam kamar korban setelah kematian istri-nya dong. Seharusnya polisi bisa dengan mudah dengan menelisik siapa saja yang masuk ke dalam kamar korban dalam rentang waktu kematian korban nih. Nah, menurut kalian gimana nih sob? Tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.